warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Paristianti Nurwadani. Pada kesempatan kali ini, akan diwakilkan oleh Koordinator Substansi Umum Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Yayat Hendayana. Yang kami hormati, Subkoordinator Kerjasama, Firman Hidayat. Yang kami hormati, Subkoordinator Manajemen Data Pendidikan Pusdatin, Muhammad Nur Rohim. Yang saya hormati, para tamu undangan Bapak Ibu semua. Selamat siang, semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di sosialisasi pengembangan aplikasi laporan kerjasama perguruan tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Hadirin yang terhormat, kerjasama perguruan tinggi sangat penting dalam upaya mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pencapaian 8 indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi. Pengukuran dan kuantitas dan kualitas kerjasama perguruan tinggi selama ini telah dilakukan melalui aplikasi laporan kerjasama pada website laporankerma.kemdikbud.go.id. Saat ini, Ditjen Pendidikan Tinggi telah melakukan pengembangan aplikasi laporan kerjasama yang diharapkan mampu mengukur kerjasama perguruan tinggi dalam rangka implementasi kebijakan kampus merdeka dan pencapaian IKU. Terutama IKU 6 program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Data dari aplikasi kerjasama yang telah dikembangkan ini diharapkan juga menjadi referensi berbagai kebijakan Ditjen Dikti, seperti dashboard IKU dan komponen penilaian klasterisasi perguruan tinggi. Para hadirin yang terhormat, mari kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin yang terhormat, untuk agenda selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembukaan dan sambutan oleh Koordinator Substansi Umum Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Kepada Pak Yayat Hendayana, dipersilahkan. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, para pimpinan perguruan tinggi negeri, baik perguruan tinggi negeri swasta ataupun perguruan tinggi negeri, juga para pimpinan dari 16 LLD di wilayah, juga para pengelola kerjasama dari PTN dan PTS. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka untuk melanjutkan agenda kita dalam rangka untuk acara sosialisasi aplikasi lapor kerjasama versi 2. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati,
acara hari ini kita lakukan dalam upaya untuk peningkatan aplikasi ya yang merupakan satu hal yang merupakan bagian dari IKU ke-6 yaitu kerjasama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, saya sampaikan rasa terima kasih atas perkenan Bapak Ibu para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dan juga LL Dikti yang telah berkenan untuk meluangkan waktu sehingga bisa bergabung dengan acara kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti undangan yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu bahwa hari ini kita akan lakukan sosialisasi berkaitan dengan aplikasi terbaru dari laporan kerjasama. Jadi nanti di dalam acara hari ini akan ada paparan dari kami, dari substansi umum humas dan kerjasama terkait dengan berapa banyak kerjasama dan terkait dengan kerjasama apa saja yang akan masuk dalam IKU 6 ya. Selain itu juga akan ada penjelasan teknis dari tim Pusdatin yang nanti akan membantu Bapak Ibu untuk bisa memasukkan atau melakukan input terhadap berapa banyak kerjasama yang sudah terjadi antara perguruan tinggi Bapak Ibu dengan perguruan tinggi mitra baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengharapkan agar jenis kerjasama yang sudah dilakukan oleh instansi Bapak dan Ibu berkaitan dengan kebijakan atau implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selain berkaitan juga dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tentu saja seperti tadi saya katakan bahwa kita memiliki IKU ya, indikator kinerja utama yaitu nomor 6 berkaitan dengan kerjasama antara perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi mitra. Tidak hanya dengan mitra yang berupa perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, tapi juga dengan mitra seperti perusahaan ataupun lembaga lain. Ya baik, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mohon izin Bapak Ibu, saya buka acara sosialisasi aplikasi lapor kerjasama dengan resmi. Ya baik, saya berharap Bapak Ibu pada acara sosialisasi kita hari ini, nanti Bapak Ibu bisa menyimak dengan seksama, sehingga nanti juga Bapak Ibu tidak akan mengalami kesulitan ketika Bapak Ibu melakukan input laporan kerjasama di lapor kerjasama kita. Kita juga berharap pada hari ini juga nanti kita akan menampung pertanyaan ataupun beberapa masukan dari Bapak Ibu terkait dengan laporan kerjasama yang ada di Ditjen Pendidikan Tinggi. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar karena pada hari ini juga kita lebih menginginkan adanya sosialisasi juga diskusi. Baik, Bapak Ibu, demikianlah saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Nowi, MC. Silakan. Terima kasih Pak Yayat. Selamat datang dan terima kasih kepada pimpinan yang telah hadir, pimpinan perguruan tinggi dan juga Kepala LL Dikti. Terima kasih. Dan sesi selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Pak Firman Hidayat. Dipersilahkan. Terima kasih Mas Nowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, pimpinan LL Dikti yang hadir pada hari ini atau yang mewakili, Kepala Kantor Urusan Internasional di perguruan tinggi, dan tim teknis laporan kerjasama dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang hadir pada acara sosialisasi pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada hari ini untuk menyaksikan ataupun berdiskusi terkait dengan sistem aplikasi laporan kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah di-upgrade atau diperbarui dari sebelumnya menjadi versi 2 gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa
Saat ini kita menyongsong dan telah melaksanakan kebijakan kampus Merdeka Belajar dan pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang menjadi landasan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk nantinya ditindaklanjuti di level perguruan tinggi. Izinkan saya untuk share sedikit terkait latar belakang mengapa kita melakukan update sistem laporan kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Baik, ini seperti yang kita ketahui bersama saat ini kebijakan utama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta adalah terkait dengan 8 indikator kinerja utama. Mulai dari lulusan mendapat pekerjaan yang layak sampai program studi berstandar internasional atau yang berstandar internasional, berakreditasi internasional. Nah, ini adalah 8 kebijakan yang menjadi landasan dari kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 8 indikator kinerja utama ini nanti akan dijadikan rujukan oleh kementerian untuk melihat seberapa jauh perguruan tinggi kita mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Nah, ini 8 indikator kinerja utama menjadi salah satu kebijakan utama dan tentu kebijakan yang paling sering Bapak Ibu dengarkan bersama ataupun baca atau mungkin telah dilaksanakan di kampus ataupun di perguruan tinggi masing-masing terkait kebijakan kampus Merdeka Belajar. Ada 8 ataupun 9 kegiatan utama dari hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, kalau kita lihat di setiap Permendikbud, sekarang kita udah bergabung lagi dengan Ristek ya. Ristek sudah bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu kita lihat dari semua Permendikbud sebelumnya yang mengatur tentang kebijakan kampus Merdeka Belajar, itu setiap Permendikbud itu selalu mensyaratkan adanya kerjasama perguruan tinggi untuk sebagai salah satu prasyarat untuk implementasi kebijakan kampus Merdeka Belajar. Dalam hal ini seperti di kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi, implementasinya hanya dapat direkognisi ataupun diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jika perguruan tinggi dalam implementasinya telah melakukan kerjasama terlebih dahulu. Ada buktinya, ada dokumennya terkait kerjasama perguruan tinggi tersebut. Nah, dari kebijakan kampus Merdeka Belajar dan 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi ada melahirkan ini jadi PR dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dari kebijakan yang saya sampaikan sebelumnya itu terutama di substansi kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ada 2 indikator untuk menilai ataupun mengukur sejauh mana pencapaian kebijakan kampus Merdeka ukur tahun 2021 ini mulai diukur. Jadi targetnya 0,10% dari jumlah prodi yang ada di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak, puluhan ribu program studi, itu 0,1%-nya itu sudah melakukan kerjasama dengan mitra. Kerjasamanya seperti apa? Jadi ada kriterianya juga untuk kerjasamanya. Dan IKK 2.6 adalah jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam
negeri dan luar negeri. Tahun 2021 1050 perguruan tinggi. Artinya 20% dari perguruan tinggi kita melakukan kerjasama. Itu IKK 2.6. IKUNA ada lebih spesifik lagi kalau IKU 6 itu ke program studi yang bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Nah, tentu saja kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak begitu saja diluncurkan, ada insentif-insentif yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk mendukung kebijakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar dan pencapaian 8 indikator kinerja utama ini. Contohnya ada 4 program utama nih untuk mendukung iklim atau ekosistem Kampus Merdeka Merdeka Belajar dan pencapaian 8 IKU. Mulai dari matching fund, saya yakin Bapak Ibu sudah sebagian besar sudah mensubmit atau mengumpulkan proposal untuk matching fund ini untuk ke Direka.id. Ini bagaimana kita meningkatkan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia industri. Ada juga anggaran yang ada juga setelah PKKM ada program besar juga yang disiapkan, anggarannya cukup besar 1,5 triliun yang disiapkan untuk program Kampus Merdeka yang lainnya, mulai dari mikro kredensial, ada juga ISMA kemarin saya ikut juga untuk sama Pak Yayat juga ikut untuk tim seleksi ISMA. Jadi semua program-program ini dalam rangka untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi dan pelaksanaan atau implementasi Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Tentu saja dari anggaran insentif yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga secara mandiri, pembiayaan secara mandiri oleh perguruan tinggi itu perlu diukur. Nah, salah satu alat ukurnya itu adalah sistem laporan kerjasama. Sistem laporan kerjasama ini akan mengukur 2 indikator sebelumnya yang saya sampaikan. IKU 6, persentase prodi bekerja sama dengan mitra, dan jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri. Nah, kalau kita lihat untuk IKU 6 sebelumnya saya yakin hampir semua perguruan tinggi sudah melakukan kerjasama. Tetapi kerjasama yang disyaratkan oleh indikator kinerja utama adalah kerjasama pada level program studi. Gitu. Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Kriteria mitranya seperti apa? Ini ada perusahaan multinasional, perusahaan nasional berstandar tinggi, perusahaan teknologi global, dan yang lainnya Bapak Ibu bisa lihat, dan juga panduannya juga sudah disosialisasikan sebelumnya. Dan dari IKU 6 ini dan IKK sebelumnya ini di sistem kita yang lama belum bisa mengukur itu semuanya. Oleh karena itu karena belum bisa mengukur IKU 6 ini secara tepat, oleh karena itu kami melakukan pengembangan sistem indikator kinerja utama, pengembangan sistem pelaporan kerjasama, laporan kerma.kemdikbud.go.id. Jadi pencapaian IKU 6 itu diukurnya melalui laporan kerma.kemdikbud.go.id. Nah, untuk pengukuran kerjasama IKU 6 ini MOU yang banyak bukan berarti nilai IKU 6-nya tinggi, karena kalau kita lihat, kalau kita evaluasi dari kerjasama perguruan tinggi sebelumnya, MOU itu lebih banyak dibandingkan dengan implementasinya. MOU itu masih Memorandum of Understanding, baru saling pengertian, belum ada kegiatannya. MOU-nya lebih banyak, MOE dan IE-nya itu tidak sebanyak MOU-nya. Oleh karena itu banyak MOU yang sleeping MOU lah. Oleh karena itu kita harapkan untuk kedepannya MOU itu lebih sedikit, MOE dan IE-nya lebih banyak. Oleh karena itu nanti dari tim pengembang sistem laporan kerjasama akan menjelaskan secara teknisnya. Terus juga kerjasama itu yang akan diukur adalah kerjasama pada level MOE dan IE. Jadi walaupun Bapak Ibu MOU-nya banyak, yang dinilai itu lebih ke program studinya. Yang program studi itu adanya pastinya di MOE dan IE. Kalau MOU biasanya di level perguruan tinggi. Dan kerjasama
yang diukur nanti adalah kerjasama yang aktif dan tervalidasi. Nah, ada pengembangan sistem. Kalau sebelumnya tidak ada upload dokumen sehingga belum dilakukan verifikasi kerjasama, apakah kerjasama yang dilaporkan itu apakah benar atau tidak, belum ada mekanismenya sebelumnya. Oleh karena itu dikembangkan melalui sistem yang ada sekarang. Saat ini akan dilakukan nanti verifikasi dokumen yang Bapak Ibu submit di sistem laporan kerjasama .kemdikbud.go.id. Terus kerjasama jangka panjang. Biasanya kerjasama jangka panjang itu misalnya MOU, MOE, kadang-kadang kan lebih dari 3 tahun, ada yang 5 tahun juga, ada yang ada perpanjangannya juga. Nah, untuk kerjasama jangka panjang, MOU jangka panjang, itu kita harapkan setiap tahun itu ada MOE, IE-nya atau work plan-nya yang Bapak Ibu submit, sehingga menunjukkan bahwa kerjasama MOU tersebut adalah MOU aktif gitu. Jadi untuk menunjukkan sebuah MOU itu aktif, nanti referensinya dari IE-nya. Dari MOU itu nanti ada IE yang mereferensi ke MOU tersebut yang menunjukkan bahwa MOU itu aktif. Kalau 5 tahun MOU-nya sudah ditandatangani tetapi kegiatannya tidak ada, itu belum tentu itu kerjasamanya aktif itu. Nah, nanti kita harapkan misalkan MOU 5 tahun, setiap tahunnya diupload itu dokumen IE-nya atau work plan-nya yang kegiatan dilakukan per tahun tersebut. Nah, kerjasama pada level kementerian atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga nanti bisa menjadi referensi perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti pada level perguruan tinggi. Nah, ini terkait dengan sistem laporan kerjasama .kemdikbud.go.id, kami sudah menyampaikan juga berulang kali mungkin terkait dengan mengapa ada sistem ini, karena sistem ini akan menjadi rujukan berbagai kebijakan ataupun program-program insentif yang akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagi perguruan tinggi, terutama dalam implementasi Kampus Merdeka dan pencapaian 8 indikator kinerja utama. Juga mungkin seperti yang sering ditunggu-tunggu setiap tahunnya, sistem laporan kerjasama ini juga menjadi salah satu unsur dalam penilaian klasterisasi perguruan tinggi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan tim klasterisasi perguruan tinggi. Mungkin tidak lama lagi akan dilakukan sosialisasi oleh tim klasterisasi perguruan tinggi. Nah, dan dari tim klasterisasi perguruan tinggi mengharapkan dokumen-dokumen kerjasama ini adalah dokumen yang verified, yang ada verifikasinya, yang ada dokumen yang diupload. Jadi kami harapkan untuk tahun 2021 ini Bapak Ibu dari Januari sampai bulan Juli nanti mengupload dokumen yang kerjasama yang ada dokumennya. Terus nanti ini nanti juga akan dimanfaatkan oleh berbagai jenis program-program yang ada di Dikti, terutama terkait dengan IKU 6 dan Kampus Merdeka Belajar. Kami harapkan juga nanti bisa juga dijadikan referensi bagi dunia industri yang menginginkan mencari tahu perguruan tinggi kita yang memiliki kerjasama spesifik untuk dijajaki oleh dunia industri. Nah, ini untuk dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya pelaporan kerjasama ini bukan dalam istilah agama Islam bukan sunnah gitu. Jadi laporan kerjasama berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2014 yang masih kita menjadikan rujukan itu merupakan kewajiban dari perguruan tinggi untuk melaporkan kerjasamanya melalui sistem laporan kerjasama. Sedangkan kerjasama degree, kerjasama yang terkait dengan degree, apakah joint degree, double degree, itu harus mendapatkan izin dulu dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini Direktorat Kelembagaan gitu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu comply terhadap aturan yang mengatur sistem kerjasama perguruan tinggi ini. Ini sedikit sekilas terkait dengan kerjasama perguruan tinggi. Tahun lalu ada 1067 yang perguruan tinggi yang melaporkan kerjasamanya
jumlah dokumennya sangat banyak, 96.000 dokumen gitu. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya pada prinsipnya kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi kita itu sudah mengarah ke kegiatan kampus Merdeka Belajar dan IKU pencapaian IKU 6 terutama. Hanya tinggal nanti disesuaikan dengan pelaporannya di sistem laporan kerjasama Kemdikbud.go.id. Nah kalau kita lihat tahun 2020 kami juga melakukan mapping terkait persentase ataupun sebaran pelaporan kerjasama perguruan tinggi kita. Jadi kalau kita lihat berdasarkan lembaga layanan pendidikan tinggi tahun sebelumnya masih sampai LLDT wilayah 14 itu yang paling tinggi itu yang persentase jumlah perguruan tinggi yang melaporkan kerjasamanya itu di LLDT wilayah 10. Walaupun untuk secara dokumen kerjasamanya yang paling tinggi itu adalah LLDT wilayah 3. Nanti kami harapkan ini persentase LLDT perguruan tinggi dalam koordinasi LLDT yang melakukan pelaporan kerjasama, saya yakin tahun ini juga sudah naik, itu bisa di atas angka 50% sehingga target-target kita dapat kita capai gitu. Dan jumlah dokumen kerjasama yang diupload ini sangat banyak sekali. Nah, apakah dokumen-dokumen itu aktif atau tidak? Apakah terjadi duplikasi atau tidak? Karena setahun sebelumnya tidak dilakukan verifikasi, kami temukan banyak terjadi duplikasi pelaporan kerjasama. Nah, karena itu berdasarkan evaluasi beberapa pertemuan dengan perguruan tinggi dan LLDT, kami melakukan pengembangan sistem laporan kerjasama. Kenapa sistem ini dikembangkan? Integrasinya lebih baik dengan sistem PDDikti. Tahun-tahun sebelumnya itu beberapa LLDT ataupun perguruan tinggi yang melakukan merger ataupun perubahan bentuk ini agak kesulitan untuk melakukan pelaporan kerjasamanya karena sistemnya belum terlalu real time sinkronisasinya dengan sistem PDDikti. Kami harapkan masalah ini dapat kita atasi dalam sistem yang sekarang. Juga sistem ini tahun ini karena akan diukur untuk IKU karena IKU 6 ini menjadi referensi dari laporan kerma.kemdikbud.go.id dan nanti akan disinkronisasikan dengan dashboard IKU yang ada di PDDikti. Juga untuk pengukuran program Kampus Merdeka. Tahun ini karena tahun-tahun sebelumnya belum ada verifikasi dan validasi data, kita harapkan ini bisa kita lakukan tahun ini. Juga kita harapkan bisa meminimalisir double input. Jadi tahun lalu itu banyak sekali double input dan ini jumlahnya cukup banyak gitu. Jadi data kita ini belum terlalu bersih gitu tahun lalu. Kita harapkan bisa meningkatkan kualitas data kita pada tahun ini. Referensi program dikti dan banyak kerjasama yang tidak aktif. Dan tahun-tahun sebelumnya MOU itu sangat banyak sekali dan jomplang sekali dengan implementasinya. MOE dan IE-nya itu jauh jaraknya, mungkin separuh dari MOU. Padahal harusnya satu MOU bisa menghasilkan 2, 3 atau 4 MOE atau IE. Itu yang kita harapkan. Nah ini mungkin sedikit gambaran perbedaannya antara sistem lama dan sistem baru. Nanti kita harapkan juga ke depan kita akan kembangkan pelaporannya itu bisa diakses melalui fitur mobile aplikasi gitu. Dan untuk akunnya juga kita harapkan satu perguruan tinggi tidak hanya memiliki satu akun tetapi bisa beberapa akun. Nah, saya percaya dari data yang kami lihat itu satu perguruan tinggi itu cukup banyak kerjasamanya. Yang kerjasamanya itu dilakukan oleh universitas, fakultas, dan LPPM dan lain sebagainya. Kita harapkan nanti kita akan bisa dari perguruan tinggi bisa merequest akunnya lebih dari satu ke depannya. Nah, ini mungkin adalah timeline kita untuk sistem laporan kerjasama Kerma versi 2 ini. Kita bulan Mei, saat ini bulan Mei kita sosialisasi secara umum dulu sistem kita. Kita mau menyampaikan ke Bapak Ibu semua bahwa kita telah melakukan update sistem laporan kerjasama supaya kita dapat mengukur indikator kinerja utama terutama IKU 6 dan pencapaian
implementasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Tentu dari sosialisasi kita pada hari ini mungkin tidak akan 100% memuaskan Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang bingung-bingung, tetapi tentu saja tidak akan bisa kita selesaikan satu hari ini. Nanti kami akan tindak lanjuti dengan bimbingan teknis per wilayah untuk pendalaman jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang agak membingungkan mungkin dari Bapak Ibu bisa dijawab oleh tim teknis kami nanti di BIMTEK bulan Juni nanti. Jadi nanti akhir bulan Juli itu kita akan melakukan verifikasi semua dokumen ataupun laporan kerjasama yang disampaikan oleh perguruan tinggi baik negeri dan swasta dari bulan Januari sampai bulan Juli untuk nanti kita setor ke tim klasterisasi perguruan tinggi sebagai salah satu komponen penilaian klasterisasi perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu 2 bulan cukup panjang untuk melakukan upload laporan kerjasama sesuai dengan sistem pengembangan sistem yang baru ini. Jadi kita harapkan nanti akhir bulan Juli ini kita sudah bisa merekomendasikan data yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada tim klasterisasi. Dan nanti kita juga sambil jalan pasti sistem ini karena pengembangan baru pasti ada kekurangannya. Nanti kita bisa lakukan evaluasi dan update secara periodik gitu. Dan nanti setiap bulan kita akan melakukan verifikasi dan evaluasi sistem. Akhir tahun kami juga akan melakukan monitoring dan evaluasi 1 tahun pelaporan sistem laporan kerjasama .kemdikbud.go.id. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu dapat setelah sosialisasi ini kami harapkan dari satu sosialisasi ini saja bisa memberikan pemahaman yang bagus bagi Bapak Ibu sehingga langsung bisa dieksekusi pelaporannya. Jika tidak nanti kita tindak lanjuti dengan bimbingan teknis gitu. Nanti kami juga akan mengupload manual booknya ataupun panduannya untuk laporan kerjasama ini di website Dikti. Nah, mungkin itu saja pengantar singkat dari saya sebelum kita nanti masuk ke teknis pelaporan kerjasama pada sistem Labkarma 2.0. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firman atas pemaparan materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan implementasi pada pencapaian 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi, terutama kerjasama. Baik, para hadirin yang terhormat, setelah ini akan ada sesi sosialisasi aplikasi laporan kerjasama dan akan ada sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab, Bapak Ibu yang hendak bertanya, dipersilakan menggunakan raise hand. Baik. Sosialisasi pengembangan aplikasi laporan kerjasama perguruan tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan disampaikan oleh Subkoordinator Manajemen Data Pendidikan Pusdatin. Kepada Pak Muhammad Nur Rohim, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih para moderator atas kesempatannya dan rekan-rekan yang sudah menghadiri rapat Zoom ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rohim dari Subkoordinator untuk Data Manajemen Data Pendidikan. Terkait dengan sistem laporan
Kemdikbud BID ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Firman, bahwasanya memang kami sedang mengembangkan aplikasi dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi. Tentunya lebih terkait dengan IKU 6. Nah, mungkin Udah Kang, jelas. ini merupakan tahap awal ya. Jadi ini masih kita berproses terus. Jadi ini di tahap awal ini kita mencoba merenew dulu ya, merefresh dulu aplikasi yang sudah ada supaya pondasinya ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rekan-rekan sekalian. Baik Bapak Ibu, saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah memiliki akun di laporan Perma Kemdikbud ID, itu sudah bisa diakses dan login menggunakan akun yang sudah ada kalau memang sudah memiliki. Kemudian ini tidak ada slide, jadi langsung coba saya simulasikan bagaimana perkembangan dari aplikasi laporan Perma ini. Nah, di sini silakan yang sudah punya akun kalau mau coba nanti bisa dengan akun yang sudah ada. Nah, ini sedikit tampilannya. Jadi kalau kita lihat tadi yang disampaikan Pak Firman, bahwa secara dashboard secara nasional MOU kita itu sekitar 79.000 yang tercatat di sistem. Ke IA-nya semakin kecil ya. Jadi memang data yang ada seperti itu. Tapi saya tidak menafikan, artinya ada kemungkinan mungkin salah persepsi dalam entrian. Karena ketika kami dalami datanya, ternyata banyak hal yang mungkin tidak ada kecocokan persepsi. Misalkan ada satu nomor MOU yang digunakan lebih dari 100 kali. Nah ini saya kurang mengerti apakah ini salah input, duplikasi, atau memang seperti itu. Atau misalkan ternyata di perguruan tinggi itu dia membuat satu MOU, kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan, tetapi tidak membuat PKS-nya atau IA-nya atau MOA-nya, cuma berdasarkan MOU. Jadi mungkin kegiatannya ada, tetapi secara administrasi mungkin kurang terkelola. Ini ada banyak sekali mungkin kemungkinannya. Nah kemudian nanti kita sajikan dashboard untuk melihat tren-tren yang ada sekarang. Seperti misalkan kalau kita lihat sekarang ini dari data, dari top klasifikasi mitra yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, itu kebanyakan institusi pendidikan ya. Dan di sini untuk luar negerinya cukup tinggi. Kemudian ada instansi pemerintah, dunia industri, organisasi, dan instansi pemerintahan. Nah, ini ada duplikasi klasifikasi. Nah, ini mungkin salah data. Nah, kemudian kalau kita lihat bentuk kegiatannya, 5 tertinggi, ini ada penelitian bersama, kemudian PKM. Nah ini ada yang menarik, ada hal lainnya yang dianggap perlu. Nah mungkin ini memang dulu ada inputannya, tetapi akhirnya membuat data ini jadi outlier. Artinya ketika kita bingung memilih untuk kegiatannya apa, ya udah kita pilih yang lainnya ada, karena mungkin tidak tercantum di dokumennya ya. Nah ini akhirnya kan kita kesulitan mengolah yang dimaksud tahunnya ini seperti apa ya. Karena ini ternyata jumlahnya cukup banyak ya. Nomor 3 ini yang ya juga. Kemudian ada magang dan penyelenggaraan seminar. Nah data-data yang seperti ini banyak kita temukan kejanggalannya dan macam-macam. Mungkin sebagian nanti kita explore lagi lebih dalam, mungkin akan menemukan hal-hal yang menarik. Nah, kemudian di dashboard ini ada kemudian jam 2, Kang. Kita jam 2 aja kesana. Ada menu. Jadi nanti
ketika login nanti akan diperlihatkan. Di sini ada perannya sebagai admin perguruan tinggi, kemudian di universitas mana. Kemudian kita lihat referensi dulu ya. Jadi kita lihat referensi. Jadi sebelum mengisi baiknya nanti teman-teman itu memahami dulu persepsi dari data referensinya. Misalkan kriteria mitra ya. Sekarang kan ada pengklasifikasian mitra yang lebih mendetail dari yang sebelumnya. Nah, di sini ada kita klasifikasikan misalkan yang namanya perusahaan multinasional itu seperti apa. Ya, di sini saya ambil dari dokumen panduan IKU bahwasannya yang dimaksud perusahaan multinasional itu adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dan lain-lainnya. Nah, ini perlu kita pahami bersama supaya nanti kita ketika mengisi itu lebih mudah ya, jadi tidak ngawang-ngawang. Kemudian ada UKM, rumah sakit, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada referensi terkait sumber dana. Nah, sumber dana ini data referensi yang diambil dari PDDikti. Jadi sudah bawaan dari PDDikti, bahwasanya di sana ada sumber dana dari ini gitu ya. Nanti kita tinggal menggunakan. Kemudian ada status kerjasama. Nah, status kerjasama aktif itu seperti apa, kadaluarsa seperti apa, yang namanya dalam perpanjangan itu seperti apa. Ini keterangannya sudah ada sebagai guideline. Kemudian ada bentuk kegiatan. Nah, bentuk kegiatannya ini 1 sampai 8 ini adalah bentuk kegiatan yang dia terkait dengan Kampus Merdeka. Kemudian sisanya ini adalah data dari sistem yang lama, kita migrasikan ya. Nah, kemudian dari referensi ini, menu utamanya untuk yang kita bekerja adalah di menu kerjasama. Di sini ada repository, kemudian sasaran program, ini programnya, sasaran program, dan mitra. Nah, data mitra ini adalah master data referensi untuk mitra kerjasama yang ada di perguruan tinggi ya. Ini dari data yang sudah ada di sistem sebelumnya, kita temukan ada 148.000 sekian data mitra yang banyak sekali duplikasi ya. Jadi banyak sekali duplikasi karena memang inputan dari sistem yang lama itu tulisan bebas, tidak ada referensinya sehingga memungkinkan dia double-double gitu ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan ini knowledge transition. Nah, klasifikasinya dia dunia usaha, satunya organisasi. Nah, ini yang sebenarnya yang benar yang mana. Akhirnya ketika kita hitung dalam angka agregat akan jadi bias ini ya. Bahwasanya knowledge ini dia sebenarnya apakah dia dunia industri atau organisasi. Nah, nanti bisa menambahkan Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi prinsipnya karena data mitra referensi ini data yang digunakan bersama-sama, sehingga prinsipnya Bapak Ibu jangan membuat data baru kalau memang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada perguruan tinggi lain yang sudah membuat data itu, jangan membuat data baru lagi. Tapi gunakanlah data yang sudah dibuat tersebut. Nah, kalau data sudah ada, kemudian ada data program, ini sasaran kinerja yang nanti tampilkan dalam dashboard, bahwasanya nanti itu di
data kerjasama yang kita masukkan, kita diminta nanti mendefinisikan misalkan kegiatan ini dia merujuk pada sasaran kinerja ini, misalkan peningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dalam rangka mungkin indikatornya kesiapan kerja lulusan, misalkan seperti itu. Nah, ini nanti given. Nah, kalau sudah ada, nah nanti main datanya ada di repositori kerjasama ini. Nah, ini data yang kita transfer dari yang sebelumnya untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta, mungkin kalau ada di sini ya. Datanya sekitar 334 data. Nah, ini ada judul, instansi, status, masa berlaku, dan juga mitra kerjasama dan kegiatannya. Nah, ini judul ini kosong karena memang di sistem sebelumnya tidak ada isian untuk judul ya. Sehingga nanti kita ini kosong. Nah, kemudian bagaimana kita menambahkan? Itu ada tombol tambah di samping kanan. Kita klik saja nanti. Nah, kurang lebih untuk form pengisiannya seperti ini. Jadi ada beberapa bagian terkait dengan dokumennya, jenis kerjasama, nomor. Nah, ini judul kerjasama ini inputan baru. Jadi ketika nanti kita mengisi, kita dimulai dari data kerjasama apa yang mau kita input, misalkan MOU. Kemudian nomor ini wajib ya kalau bisa ya. Artinya kita menginputkan data ini berdasarkan dokumen. Jadi bukan kita ngarang ya. Artinya udah ada dokumennya dulu baru kita inputkan. Apa yang ada di dokumen itu kita masukkan. Nah, nomornya misalkan sekian. Nah, kemudian judulnya ini kita masukkan. Ini sebelumnya tidak ada. Jadi sebisa mungkin nanti kan biasanya ada MOU tentang apa bla 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 bla. Itu kita masukkan bahwasanya MOU ini misalkan tentang kerjasama Nah, kemudian deskripsi ini ringkasan singkat dari cakupan ataupun kegiatan yang dikerjasamakan. Jadi ini mungkin disingkat aja dari poin-poin yang tertera di situ, yang mungkin cukup membantu nanti untuk pemahaman di setelahnya ya. Nah, kemudian statusnya ada aktif, ini sama dengan yang sebelumnya ya, pasti sudah paham. Kemudian ada tanggal awal dan tanggal berakhir. Jadi tanggal awal ini wajib hukumnya untuk diinput, tapi tanggal akhir ini tidak wajib. Artinya kalau misalkan di dokumentasinya tidak ada memunculkan kapan berakhirnya dari perjanjian itu, kita kosongkan saja. Atau mungkin misalkan perjanjian berakhir jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya, misalkan seperti itu. Kemudian ada upload. Upload ini nanti PDF ya. Nah, kemudian ada penginputan untuk penggiat. Jadi ada penggiat dan kegiatannya apa. Jadi penggiat ini nanti
di pihak pertama itu yang menginisiasi kerjasamanya. Nah, data ini langsung diambil dari PD Dikti ya. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada di sini, perlu dicek kembali datanya ada di PD Dikti atau tidak. Alamat ini juga mengikuti alamat yang tercantum di PD Dikti. Tapi kalau misalkan mau diubah, nggak masalah, ditambahkan aja. Nah, kemudian diisikan nama seperti halnya yang sistem sebelumnya, penanggung jawab atau PSC jika ada nama dan jabatan. Nah, kemudian pihak kedua itu kita bisa mengisikan dari dunia industri. Jadi data Dudi ini berasal dari referensi data mitra yang tadi sudah kita lihat bersama. Jadi misalkan kita ya. Nah, ini duplikasinya cukup banyak ya. Nah, kalau misalkan kita cari ternyata tidak ada, itu kita bisa tambahkan melalui menu yang ada di mitra tadi, atau kita klik tombol tambah, kemudian kita masukkan mitra barunya, misalkan klasifikasinya kita tentukan, kemudian namanya, alamat, negaranya ya, dan lain-lain. Nah, kemudian kita simpan. Nah, jadi menambahkan mitra ini kalau misalkan kita cari tidak ada. Jadi jangan kalau kita cari ternyata sudah ada terus kita tambahkan, nanti akan terduplikasi. Jadi harapannya cari dulu dari data yang sudah ada, kalau tidak ada baru kita buat yang baru. Oke. Nah, kemudian menambahkan misalkan lebih lebih dari dua pihak. Halo? Ya, ditambahkan sini ya. Kemudian kalau misalkan mau menghapus, ada silang ini, kita bisa hapus. Ya, ya kecuali pihak satu, pihak dua ya, tidak bisa kita hapus. Jadi yang namanya kerjasama itu minimal 2 orang, 2 institusi. Nah, kemudian kita masukkan data bentuk kegiatannya. Kegiatannya kita pilih. Jadi kalau di sistem sebelumnya sudah kita tinggal centang-centang, ini kita memilih. Nah, misalkan terkait dengan lulusan ya, praktik kerja ya misalkan ya. Ini kurang lebihnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi nanti memasukkan bentuk kegiatannya, kemudian outputnya, luarannya, volumenya berapa, misalkan ada 10 mahasiswa yang kita kirim praktikum. Nah, kemudian luaran berupa deskriptif. Jadi mungkin kalau ada butuh penjelasan lebih deskriptif supaya lebih mudah dipahami, kita bisa memasukkan di sini. Nah, kemudian yang tidak ada itu yang ini ya, sasaran. Jadi bahwasanya magang atau praktik kerja ini nanti adalah untuk
mendukung sasaran peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi misalkan ya. Kemudian indikatornya lebih detail lagi, kesiapan kerja lulusan atau mahasiswa di luar kampus atau terserah apa ya nanti. Jadi artinya bahwasanya nanti kegiatan ini mendukung sasaran ini. Dan inilah nanti yang akan dihitung dalam IKU. Artinya belum tentu magang praktek itu dia sesuai dengan kriteria IKU 6 ya. Misalkan dari sudut pandang partnernya yang dikerjasamakan, ternyata tidak klasifikasinya tidak sesuai, maka walaupun ada magang, tapi dia sebenarnya bukan eh, berkontribusi ke IKU 6. Tapi nanti di sini yang menentukan. Nah, kemudian kita tambah lagi kalau misalkan ada yang lainnya, sama dengan yang tadi, kita hapus. Nah, kalau sudah kita simpan ya. Oh, ternyata penanda tangannya harus diisi. Oke. Mohon maaf ya, ini saya isi salah-salahan aja dulu. Nah, data sudah berhasil kita tambahkan yang tadi kita buat. Kerjasama penguatan lulusan antara Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan mitra kerjanya ACT Education Solution berupa kegiatan magang dan praktik kerja. Nah, ini contoh untuk MOU. Nah, nanti kalau kita misalkan menambahkan data MOA-nya, jadi ini datanya kita ikatkan ya, kita kaitkan. Jadi misalkan dari MOU tadi kita sudah punya MOA-nya, nanti kita pilih MOA, kemudian MOU-nya. Nah, MOU-nya kita cari dari judulnya tadi ya, lulusan atau nomor, kita cari by nomor dokumen atau judul kerjasamanya. Nah, berarti MOA ini dia merefer dari kerjasama penguatan lulusan. Kemudian kita masukkan nomor dokumen seperti yang sebelumnya. Nomor dokumen MOA-nya ya, bukan MOU-nya. Kemudian judulnya, deskripsi, kurang lebih sama dengan yang tadi, yang lainnya. Cuman di sini ada penambahan anggarannya. Jadi anggarannya berapa, kemudian sumber pendanaannya dari mana ya. Misalkan bantuan asing. Nah, kemudian di penggiat ini berbeda juga. Di sini ada unit pelaksananya. Unit pelaksananya. Nah, ini data prodi kita ambil dari PDDikti juga. Jadi kalau misalkan belum ada, nanti bisa komunikasi ke pengelola PDDikti dulu. Jadi tidak ada menambahkan data untuk perguruan tinggi dan program studi di sini. Nah, kemudian sama halnya dengan yang lainnya, mengisikan bla bla bla. Nah, pihak kedua kita bisa memilih dari Dudi atau perguruan tinggi. Misalkan ya, ini kalau misalkan kerjasamanya antara perguruan tinggi dalam negeri, kita bisa cari perguruan tingginya di sini.
Seperti itu ya. Jadi ada penambahan untuk pelaksana unitnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penambahan data kerjasamanya. Jadi nanti kalau silakan kalau misalkan nanti coba-coba juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ini saya hapus ya. Kalau edit tinggal diedit. Kemudian kalau dihapus, ya kita hapus datanya. Nah, ini yang data yang kita hapus masih bisa kita recover lagi. Kecuali kalau nanti di empty. Ini kayak seperti halnya recycle bin yang ada di Windows gitu ya. Nah, kalau kita sudah hapuskan dari sini, kita udah nggak bisa recover lagi. Nah, kemudian untuk pencarian kita bisa misalkan ini kita ingin melihat filter hanya MOU yang sudah kadaluarsa. Jadi ini menampilkan hanya MOU yang sudah kadaluarsa. Dalam perpanjangan tidak ada. Sudah aktif. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk pengisiannya. Nanti silakan dicoba. Jadi ini masih tahap pertama. Memang kita fokusnya untuk mempublikasikan dan menyesuaikan basic information yang dibutuhkan di IKU 6. Nah, kedepannya ini akan lebih kita kembangkan lagi nanti lebih ke bagaimana mengelola untuk manajemen kualitas datanya itu sendiri. Jadi banyak sekali memang yang kita temukan data-data yang tidak konsisten. Jadi mungkin nanti dengan adanya ini dan kita kembangkan, kita coba bersama-sama kita plototin datanya supaya kualitasnya menjadi lebih bagus. Mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dengan moderator coba kita bantu. Terima kasih. Kalau ada salah kata, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Rohim. Baik, banyaknya antusias pertanyaan mengenai cara mendaftar akun atau pembaruan akun. Mohon untuk sekiranya dijawab karena banyak sekali yang menanyakan mengenai hal itu. Terima kasih. Oh ya, mohon maaf. Tadi belum disampaikan, Pak. Sebentar. Mungkin saya jawab dulu ya sambil Mas Ocim nyari dokumennya. Itu akun sistem laporan kerjasama itu masih menggunakan akun yang lama. Jadi Bapak Ibu masih bisa menggunakan akun yang lama. Dan untuk yang belum punya akun, kalau untuk PTN sebenarnya dari sistem ini kita ada menyiapkan pengajuan akun secara online. Tetapi kita juga masih bisa mengajukan akun secara manual. Kalau PTN itu langsung ke Dikti, kalau PTS itu ke LL Dikti untuk pengajuan akunnya bagi yang belum memiliki akun. Bisa diajukan secara online atau dilakukan secara manual melalui Dikti atau LL Dikti. Mungkin itu Mas Nowi ya. Baik, terima kasih Pak Firman. Mungkin Mas Ocim ada yang ingin ditambahkan, Mas Ocim? Ya, baik. Nah, ini kita masih, saya belum cek lagi nih. Jadi nanti
pengajuannya online. Jadi ketika login ini nanti ada menu di bawah ini apakah Anda sudah punya akses atau tidak. Ya, kemudian nanti mendaftar. Nah, mengisikan form yang ada di sini, kemudian menguploadkan surat tugas ya, surat tugasnya. Jadi nanti di mana? Jadi rencananya memang nanti untuk verifikasi akun kita serahkan ke LL Dikti, kemudian juga ke teman-teman perguruan tinggi. Jadi kita hanya di pusat itu memberikan akun admin perguruan tinggi. Jadi misalkan nanti dibutuhkan ada akun di bawah perguruan tinggi, nanti dengan mekanisme yang sama seperti ini, misalkan dari prodi mengajukan akun, nanti yang memverifikasi itu adalah admin perguruan tingginya. Jadi tidak sampai ke pusat. Nah ini basisnya adalah email. Jadi karena nanti itu pakainya email, jadi begitu kita submit, itu akan ada verifikasi email dulu. Jadi ada notifikasi yang akan dikirimkan ke email yang diindukkan di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu mengklik link yang ada di email tersebut. Nah, kemudian baru emailnya dianggap terverifikasi. Sehingga kemudian nanti dari admin akan mengecek apakah pengajuan usernya layak atau tidak. Ya, jadi ada di menu akses, kemudian pendaftar. Ya, di sini. Jadi ada menu email verifikasi. Nah, ini adalah daftar orang yang sudah submit, tetapi dia belum melakukan klik di emailnya, belum mengklik link yang sudah kita kirim ke emailnya. Jadi statusnya masih di pendaftar ya. Kalau dia sudah melakukan klik linknya, artinya dia sudah memverifikasi emailnya sudah terverifikasi. Nah, itu akan muncul di sini. Jadi karena ini belum ada ini. Setelah di sini nanti dari ada menu, ada tombol untuk pengecekan tadi ya, ada dokumennya dan macam-macam. Sehingga nanti diputuskan apakah mau diterima atau ditolak. Jadi kalau ditolak, nanti ada email lagi yang akan memberitahukan bahwa pengajuan akunnya ditolak. Kalau misalkan disetujui, otomatis akunnya aktif dan bisa digunakan untuk login di sini. Kira-kira gambarnya seperti itu, mungkin nanti akan kami deskripsikan lebih lengkap di panduannya. Jadi kita tunggu aja nanti. Kurang lebih seperti itu untuk akunnya ya. Ya, silakan moderator. Silakan Mas Nowi. Ya, baik. Terima kasih Pak Firman. Mungkin sebelum masuk ke sesi selanjutnya, ada satu pertanyaan nih Pak, terkait dengan contoh MOA dan EA. Mohon untuk dijelaskan kepada Pak Firman. Terima kasih. Sebenarnya itu masing-masing perguruan tinggi itu sebenarnya pasti sudah ada format tersendiri ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin melihat contoh yang pernah dimiliki oleh Dikti, contoh MOU, MOE dan IE, nanti mungkin kami bisa work plan ya, contoh work plan nanti bisa kami share ke Bapak Ibu mungkin di laman
di website, nanti kami kami share contohnya, nanti Bapak Ibu bisa jadikan referensi. Tetapi itu contoh yang dimiliki DITI itu tidak harus semuanya Bapak Ibu persis sama, tidak juga. Ini kan tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu semua gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman atas penjelasan mengenai MOA dan IE-nya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan ke sesi pertanyaan menggunakan raise hand. Kita telah memilih 2 orang, yaitu Zenola dari Setie Mandala dan Sony F dari Telkom University. Baik, kita akan membuka sesi raise hand tersebut. Silakan perkenalkan nama dan dari mana. Baik. Apakah bisa saya langsung dulu, Bapak, atau sesuai urutan tadi? Mohon izin, saya Sony Fajar dari Telkom University. Yang mana, Mas? Oke, baik. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari Kemdikti, terima kasih sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Beberapa pertanyaan kami sudah mencoba menggunakan akun lama dan memang sudah berhasil masuk ke versi yang kedua ini. Namun ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, proses direferensi Bapak Ibu. Dulu waktu masih sama Mas Radial ya, Mas Dial, itu kami dari Telkom University pernah mengusulkan juga beberapa terkait data referensi yang akan digunakan secara bersama-sama, itu kadang ada beberapa yang tidak pas. Nah, apakah saya pikir tadinya sudah ada fasilitas untuk menambahkan, misalnya contoh untuk sumber dana, kemudian contoh untuk unit pelaksana, kemudian untuk import untuk unit yang harus kita isikan begitu ya, bentuk kegiatan, sarana dan sebagainya. Kalau tadi kan misalnya mitra itu ada tombol plus begitu ya untuk menambahkan. Nah, tapi kalau terkait referensi tadi sepertinya perguruan tinggi masih terkungkung dengan ada yang tadi sumber dananya atau unitnya hanya 28 poin dan sebagainya. Nah, saran kami atau apakah memang ada mekanisme tertentu untuk menambahkan perluasan referensi? Di dalam referensi itu kan karena misalnya contoh bentuk kegiatan, Pak. Ya, bentuk kegiatan itu kalau saya cermati listnya total kan hanya ada kurang lebih 28 ya Pak ya. Nah, manakala misalnya perguruan tinggi seperti kami di Telkom University misalnya harus mengawal salah satu poin di akreditasi itu mendapatkan dana non-tuition fee Pak. Misalnya ada kegiatan penelitian yang dikelola oleh research center. Jadi areanya tidak dilakukan dengan prodi, meskipun nanti pelakunya adalah prodi begitu ya, karena dosen-dosen yang tergabung di pusat unggulan inovasi atau di research center itu tetap dari prodi. Nah, tetapi kalau kerjasama bentuknya dilakukan oleh research center atau dikerjakan oleh direktorat tertentu, misalnya ya direktorat kemahasiswaan misalnya. Nah, itu kan otomatis ada beberapa referensi yang di menu referensi itu kan ada 4 ya. Ada bentuk kegiatan, ada status kerjasama, ada kriteria mitra, dan sumber dana. Nah, perguruan tinggi rasanya kalau saya melihat dengan tadi mencoba sekilas, itu masih terbatas, Pak. Pada saat akan menambahkan di luar yang sudah menjadi reference, begitu ya. Berbeda dengan tadi, kalau mitra tadi ternyata belum ada, kita kan bisa nambah plus. Dan mitra itu nanti mungkin yang maksudnya bisa di-sharing, inputan dari TELU bisa digunakan oleh perguruan tinggi lain, kan begitu ya mungkin ya, maksud dari perubahan aplikasi ini. Begitu. Mitra dan sumber dana. Nah, itu yang pertama mungkin Pak. Pertanyaan terkait bagaimana menambahkan poin-poin di sumber referensi. Yang kedua, apakah dimungkinkan Pak? Dulu sempat disampaikan juga ke Mas Radial. Pada saat perguruan tingginya sudah punya layanan internal pengelolaan kerjasama, apakah dimungkinkan ada proses interoperability system yang bisa dibuka, Pak? Sehingga kami tidak lagi melakukan double entry begitu dari sistem yang kita sudah punya. Nah, apakah ada mekanisme API open data yang bisa saling dibuka antara laporan KERMA dengan internal layanan masing-masing perguruan tinggi?
Nah, sehingga tidak terkesan nanti teman-teman petugas entry itu sebetulnya kita tinggal buat satu rutin cron job gitu ya kalau dalam bidang IT untuk bisa saling mengambil data, memasukkan sesuai dengan versi kedua dari laporan KERMA ini. Mungkin itu dulu Pak, 2 pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Mas Ocim bisa jawab dulu ya, silakan. Jadi pertama terkait data referensi, Pak. Jadi sekarang ini sebenarnya manajemennya sudah ada. Jadi kita sedang di Kementerian Kemdikbud itu sedang menyusun satu permen terkait dengan manajemen data, yaitu permen satu data pendidikan dan kebudayaan. Memang sebenarnya posisinya sekarang akan dikirimkan ke Kumham untuk harmonisasi, tetapi karena ada perubahan OTK dengan masuknya Ristek, maka sepertinya menunggu ya. Nah, di situ di Permen 1 Data Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah dijelaskan sebenarnya mekanisme pengelolaan terkait dengan data referensi dan juga master. Artinya data referensi seperti contohnya tadi sumber daya sumber pendanaan misalkan. Ya. Jadi di prosesnya sebenarnya nanti kan ada yang namanya Forum 1 Data Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, nanti kalau secara birokrasinya dari teman-teman produsen data, yaitu dari perguruan tinggi, kemudian diwakilkan oleh Ditjen Dikti, itu mengusulkan penambahan data referensi yang baru ya. Kemudian nanti akan didiskusikan di forum 1 data tersebut, apakah bisa ditambahkan atau tidak, baru kemudian ditambahkan. Jadi secara alurnya seperti itu. Tapi memang itu masih sedang proses. Nah, selama ini mungkin karena supaya kita tidak ingin nanti melebar kemana-mana, kita dengan yang ada dulu. Baik. Jadi dari data yang dari sistem sebelumnya, kemudian kita tambahkan beberapa dari yang IKU 6 itu ya. Jadi kegiatan IKU 6 kita tambahkan. Nah, harapannya memang sebenarnya penambahan data referensi itu kita punya rujukannya. Jadi kalau misalkan menambahkan sumber daya ini, nah itu rujukannya apa, dari aturan mana, itu kita tambahkan. Itulah nanti yang aku didiskusikan di pusat. Tetapi misalnya seperti itu. Dan ini bisa aja nanti difasilitasi by sistem sebenarnya memungkinkan. Tetapi mungkin nanti Pak ya. Tapi sekarang ini seperti ini dulu. Cuma nanti kalau misalkan ada penambahan kita tampung dulu. Nanti dengan Mas Firman kita rapatkan bersama, baru nanti kita tambahkan. Itu yang terkait dengan data referensi dan juga master. Yang master tadi betul, karena yang data mitra tadi harapan kami memang datanya nanti supaya jadi berbagi ya Pak ya. Berbagi dan tunggal, karena banyak sekali pengisiannya yang tidak standar, karena memang sistem sebelumnya pengisiannya manual ya, tidak ada referensinya. Nanti kita coba cleansing lagi datanya, karena dari yang sebelumnya saya sudah sampai mendrop sekitar 1.000 data kerjasama, karena tidak ada partnernya, juga tidak ada kegiatannya. Ini maksudnya apa kan? Seperti itulah, nanti kita lihat lagi datanya. Nah, kemudian terkait dengan yang kedua, masalah interoperabilitas, ini kita sudah sempat membahas juga dengan tim di pusat, bahwa mungkin tapi ke depannya Pak, karena ini kita baru tahap pertama, kita fokusnya adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan Anda dulu, baru nanti setelah ini berjalan kita akan coba fasilitasi perguruan tinggi yang memang sudah memiliki sistem ya. Jadi kita prioritaskan integrasi. Jadi kalau sudah punya sistem, harapannya integrasi, jangan menginputkan data secara manual lagi. Seperti itu Pak, kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohim. Sukses terus untuk laporan KERMA-nya. Ya, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke
dari STIE Mandala kepada Pak Zenola, silahkan untuk untuk memberikan pertanyaannya. Untuk mikrofonnya dibuka dulu, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STE Mandala Jember, kebetulan kami yang menangani tentang kerjasama di STE Mandala Jember. Pertanyaan yang pertama terkait dengan login ya. Kebetulan tahun yang lalu ada petugas admin tersendiri yang ngupload untuk data kerjasama. Namun karena petugasnya mundur sehingga kami tidak bisa melacak password dari kerjasama STE Mandala Jember. Barangkali dalam kesempatan ini mohon dapatnya untuk dapat informasi tentang password untuk STE Mandala Jember. Karena kami konfirmasi ke petugas lama sudah nggak bisa dihubungi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tadi bahwa Pak Muhammad Rohim yang menjelaskan pertanyaan dari STT Telkom, Universitas Telkom, bahwa bila ada MOU yang tidur ya, artinya kita menyebutkan sleeping beauty ya, tidur manis ya, tidak pernah ada kegiatan, langsung di delete ya, langsung delete ya. Yang jadi pertanyaan saya, barangkali waktu itu kita tanda tangan MOU, tetapi belum ada kegiatan. Baru tahun berikutnya ada kegiatan. Terkait dengan pertanyaan ketiga ini, seandainya MOU kita tanda tangan di 2019, padahal yang kita upload sekarang adalah MOU tahun 2020, ya, untuk kinerja tahun 2020 ya. Tetapi ada MOU yang kita tanda tangan 2019 ya, 2008, tapi masih berjalan. Apa kita tetap upload data tersebut sebagai kinerja dari perguruan tinggi kami yang masih menjalankan MOU tadi. Jadi terkait pertanyaan yang ketiga itu, apakah kita harus mengupload khusus MOU tahun 2020 saja untuk kinerja tahun 2020? Terima kasih Pak Mas Novi atas kesempatan. Mudah-mudahan kami dapat pencerahan dan sekaligus mendapat password. Dan kami sudah login 2 tahun yang lalu, tapi sekarang kita masih belum bisa login karena passwordnya petugasnya nggak bisa dihubungi karena berhenti. Terima kasih Mas Novi. Baik, pada Pak Firman atau Pak Rohim, Pak Rohim, ya. Jawab. Ya, yang pertama mungkin saya jawab dulu ya. Mungkin ini juga banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ini akunnya itu masih kita menggunakan akun yang lama. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu petugasnya itu berganti, berarti artinya harus mengirimkan surat tugas yang baru, permintaan akun yang baru, karena petugasnya kan berganti karena petugasnya itu kan by person gitu. Nah, yang untuk diupload itu yang tahun ini itu mohon Bapak Ibu, memang untuk yang tahun ini harus diupload ulang dari Januari sampai Juli nanti. Dari Januari kemarin mungkin udah melakukan pelaporan, tetapi belum ada dokumennya, berarti harus diupload ulang. Nah, pertanyaan Pak Zain tadi, kerjasamanya MOU-nya dari tahun 2018 masih aktif. Ya, kalau itu masih aktif tidak apa-apa, tetapi tahun ini apakah ada kegiatannya atau tidak, Pak? Ya. Kegiatan tahun ini ada atau tidak? Kalau ada berarti kan nanti akan ada petunjuk pelaksana teknisnya, IE-nya ataupun work plan-nya untuk tahun ini. Kalau ada work plan-nya untuk tahun ini, silakan diupload work plan-nya untuk tahun ini untuk menunjukkan bahwa kerjasama itu aktif gitu. Mungkin itu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk dokumen itu memang harus diupload dari Januari. Yang perlu diupload ulang dari Januari sampai Juli. Untuk tahun sebelumnya mungkin tidak, karena begitu banyak ya, pasti begitu banyak, tidak perlu dilakukan upload ulang. Mungkin Mas Oci mau ada yang ditambahkan, Mas Oci? Ya, tadi harusnya sudah dijelaskan semua ya, Mas Firman.
Jadi mungkin Bapak Ibu kami menegaskan kembali bahwasanya nanti kan yang menjadi poin penilaiannya itu adalah di kegiatannya, bukan ke MU-nya. Jadi MU ini kan cuman pintu masuknya aja ya di awal kerjasama. Kemudian jadi kita ingin lihat luarannya, kemudian juga dari sisi ketertiban administrasinya. Artinya dokumennya ada, kegiatannya ada. Kadang mungkin kita banyak juga yang berkegiatan, udah kegiatan tapi tidak ada dokumennya. Ya, itu yang mungkin nanti perlu dibenahi bersama-sama sehingga nanti kita punya data yang bagus juga. Jadi nanti coba akan kami monitoring terkait dengan hal tersebut. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Rohim dan Pak Firman atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Sebagai penutup akan ditutup oleh Pak Firman. Mungkin 2 pertanyaan lagi, silakan Mas Nowi, nggak apa-apa 2 Oke, baik, 2 penanya Firman. lagi ya, karena masih banyak pertanyaan. 2 penanya lagi. Silakan dipilih Mas Nowi. Baik, untuk 2 penanya lagi. Baik Bapak Ibu, mohon ditunggu. Kami akan memilih satu pertanyaan. Mungkin saya milih ya Mas Nowi ya. Satu dari UB Pak Kadafi, silakan. Satu lagi ibu-ibu belum, ibu-ibu nggak ada yang nanya nih ya. Nih Ibu Mala dari Untirta gitu. Ya silakan. Dia unmute yang dari UB. Pak Kadafi unmute. Silakan Pak Kadafi. Dia unmute, Pak. Baik, kepada Pak Moderator dan panitia serta rekan-rekan kampus di seluruh Indonesia. Saya ada pertanyaan satu Pak tentang IKU. Nah, ini kebetulan di Broadcast yang dibahas tentang IKU yang jumlah kerjasama dihitung dari jumlah program studi yang bekerja sama, Pak. Indikatornya kan jumlah program studi. Jadi apabila ada satu program studi bekerja sama dengan beberapa mitra, itu apakah dihitung tetap satu program studi atau jumlah kerjasamanya Pak yang dihitung? Jadi misalkan satu prodi matematika gitu, kerjasama dengan beberapa instansi dan ada kerjasama, ada kegiatannya, apakah tetap dihitung jumlah program studi saja sebanyak satu? Yeah. Lalu yang kedua Pak, saya cuma ingin memberikan informasi saja. Tadi banyak sekali di chat yang menanyakan tidak bisa mengakses website Lakerma. Kalau di kami itu memang kalau kadang-kadang memakai Google Chrome tidak bisa terakses Pak. Jadi informasi saja kepada semua rekan-rekan bisa menggunakan browser lain seperti Mozilla atau Opera itu insya Allah bisa. Karena saya kurang tahu kalau teknisnya kenapa kalau pakai Chrome itu pasti keluar error kadang-kadang. Jadi kami juga seperti itu. Jadi nggak terlalu Pak, sudah cukup singkat saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kadafi atas pertanyaannya. Ini saya langsung jawab ya Mas Nowi ya. Yang pertama terkait IKU itu yang akan dinilai itu program studinya Pak, bukan jumlah banyak satu dokumen kerjasama berarti satu program studi gitu. Tetapi jika di dalam satu dokumen kerjasama itu ada beberapa program studi yang terlibat, ya jumlahnya akan dihitung beberapa program studi tersebut gitu. Jadi misalnya ada kerjasama dengan satu mitra yang terlibat itu 2 program studi, yang itu 2 program studi walaupun satu dokumen kerjasama. Tetapi kalau program studinya satu, mitranya banyak, ya yang dihitung cuma satu program studi, Pak Kadafi. Nah terkait dengan browser mungkin nanti kita lihat ya. Kalau memang mungkin Mas Ocim nanti bisa jawab.
Nanti kalau sinkronisasi, saya juga lihat tadi beberapa perguruan tinggi menanyakan terkait sinkronisasi, kalau memiliki sistem internal, ya silahkan saja disesuaikan sistem penginputannya dengan sistem yang ada di sistem Labkerma. Nanti kalau memang bisa diintegrasikan, bisa kita koordinasi nanti lebih lanjut dengan antara tim IT dengan tim IT ya terkait integrasi sistem jika memungkinkan. Gitu. Cukup ya, Pak Gaddafi ya. Ya, cukup Pak Firman. Terima kasih sekali. Ya, Silakan. Baik, terima kasih Pak Gaddafi. Silakan Bu Mala. Bu Mala, silakan di-unmute. Ya. Bu Mala ada pertanyaan? Dari Unitri ya, Pak? Oh, Untri ya, Untir. Ya. Saya pikir Untir tadi Unitri ya, Unitri. Silakan. Ya, mohon maaf. Baik, perkenalkan nama saya Tantri dari Unitri Malang. Sebenarnya pertanyaan kami sama ya, Pak. Kalau sebelumnya tentang sinkronisasi sudah terjawab, kemudian tentang username juga sudah terjawab. Yang belum itu tentang ini, Pak, status kerjasama. Biasanya kan kita input manual apakah dokumen tersebut aktif atau kadaluarsa dan lain-lain. Harapannya yang diinput itu kan masih aktif, Bapak ya. Kemudian mungkin ada yang terlewat tapi sudah kadaluarsa seperti itu. Namun saya pengurus baru, Bapak. Yang saya pelajari dari pengurus lama, ternyata saya lihat itu ada dokumen yang sudah kadaluarsa, tetapi statusnya di laporan kerjasama itu masih aktif, Bapak. Jadi dia tidak otomatis begitu. Nah, untuk di laporan kerjasama yang baru 2.0 ini, apakah nanti itu statusnya bisa otomatis berubah atau tetap dibutuhkan pengelolaan secara manual? Jadi kalau dia sudah kadaluarsa, maka kita pengelola kerjasama diharapkan untuk merubah statusnya secara manual. Seperti itu, Pak Firman Hidayat. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Unitri ya. Tantri, ya. Bu Tantri ya, Tantri, Bapak. dari ya. Malang. Ya. Unitri Malang. Ya, Unitri Malang. Baik, untuk status aktifnya itu nanti seperti yang dijelaskan Pak Rohim tadi, itu ada tanggal mulainya sampai tanggal berakhirnya kapan. Kalau tanggal berakhirnya sudah selesai, itu pasti otomatis itu nanti akan tidak aktif setelah tanggal akhirnya itu berakhir gitu. Kecuali jangka tidak ada tanggal berakhir, berarti akan aktif terus gitu. Tetapi kalau dalam dokumennya itu ada tanggal berakhir, mohon diinput tanggal mulainya kapan sampai berakhirnya kapan. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan. Jadi kami juga akan melakukan verifikasi nanti apakah dokumen yang dilaporkan itu sesuai atau tidak. Nah, yang menjadi paling penting itu sebenarnya memang adalah PKS sama petunjuk teknisnya, petunjuk pelaksana teknisnya, IE-nya, MOE sama IE-nya. Jadi walaupun MOU-nya banyak, tetapi MOE-nya nggak ada, yang akan dinilai untuk IKU itu MOE sama IE-nya. Jadi mohon Bapak, Ibu nanti lebih fokusnya ke sana untuk pengisiannya. Nanti walaupun MOU-nya banyak tetapi tidak ada turunannya itu walaupun nanti akan tetap kita hitung tetapi poinnya tidak begitu besar untuk pengukuran klasterisasi nantinya. Dan mungkin itu ya sudah cukup menjawab mungkin ya Ibu ya. Ya. Baik, para hadirin yang terhormat, akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih. Sebelum ditutup, kami persilakan untuk Pak Firman Hidayat menutup acara. Ya, baik. Terima kasih. Mas Rohim, sebelum kita tutup, ada yang ingin ditambahkan nggak, Mas Rohim ya? Cukup, Mas. Mungkin nanti banyak feedback yang ada di chat, kalau bisa tolong direkapitulasi. Nanti panitia tolong ya yang di chat itu kita kita simpan untuk kita pelajari nanti apakah semuanya sudah terjawab atau ada yang belum terjawab yang perlu kita
perhatikan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya yakin pertanyaan dari Bapak Ibu karena sistem kita baru. Nanti mungkin belum bisa mengedit tadi sistemnya karena masih sosialisasi. Nanti setelah sosialisasi bisa diakses seperti biasa. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri juga. Nanti tentu saja penjelasan kami karena sistemnya baru pasti masih ada yang perlu dipertanyakan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini masih berupa sosialisasi umum. Nanti kami akan melakukan bimbingan teknis per wilayah, mungkin kita bagi 3 wilayah supaya pertanyaannya itu bisa kita lebih banyak yang kita jawab untuk pengisian labkerma ataupun ada hal-hal lain yang dirasa perlu kita diskusikan. Terima kasih banyak atas nanti masukan. Saya juga lihat tadi ada masukan, mohon untuk tutorial, apakah bentuk tutorial tulisan PDF ataupun tutorial video, nanti akan kami tindak lanjuti. Semoga kami bisa segera juga bikin tutorial videonya supaya lebih mudahkan. Kalau ada videonya kan lebih mudah untuk Bapak Ibu dalam pengisian. Jadi nanti input atau masukan atau pertanyaan Bapak Ibu yang di chat yang belum bisa dijawab nanti akan kami cermati satu persatu. Semoga nanti bisa kami tindak lanjuti. Nanti segera mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan lakukan BIMTEK-nya untuk per wilayahnya. Nah, mungkin itu saja sosialisasi kita pada siang menuju sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan kami dan dari tim panitia. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di BIMTEK ataupun bisa ditanyakan melalui email kita. Mungkin panitia bisa ditaruh juga email dari kita, dan materi juga nanti akan kami sampaikan segera. Mungkin sudah di-share oleh teman-teman. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami tutup acara sosialisasi sistem laporan kerjasama 2.0 ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Izin lab, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Bapak. Izin lab, Bapak Ibu, terima kasih atas informasinya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan izin Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang ada 4 unit. Izin live ya. Terima kasih. Selamat siang dari LLDQ 15.